Hai, selamat datang di video kali ini. Kita akan belajar tentang turunan trigonometri. Tapi sebelum kita lanjut ke trigonometri, kita akan membahas lebih dahulu tentang review turunan aljabar. Kemudian setelah itu baru kita akan membahas tentang turunan trigonometri dan ada latihan soal serta pembahasan. Yuk belajar bersama di Happy Math. Halo, sebelum kita lanjut mempelajari tentang turunan trigonometri, kita akan review terlebih dahulu mengenai turunan aljabar yang sudah kalian pelajari di kelas 11. Oke, yang pertama, jika kita memiliki sebuah fungsi y sama dengan c, di mana c adalah konstan atau angka, maka apakah turunannya? Ada yang masih ingat? Yap, turunannya adalah y aksen sama dengan 0. Contoh, misalkan kamu punya y sama dengan 50, maka y aksennya adalah 0. Atau kamu punya y sama dengan 250, maka y aksennya pun akan sama dengan 0. Oke, lanjut ke yang kedua. Y sama dengan AX pangkat N. Nah, sekarang kamu punya pangkat di sini. Apakah turunannya? Ya, Y aksen sama dengan A dikali N, kita turunkan pangkatnya ya, dikali X pangkat N minus 1. Contohnya, misalkan kamu punya Y sama dengan 3X pangkat 5, maka Y aksennya adalah 3 dikali 5 dikali X pangkat 5 dikurang 1. Hasilnya adalah 15 X pangkat 4. Nah, lalu apa yang terjadi jika contohnya nih, Mister pindah ke sini dulu. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalkan kamu punya Y sama dengan 10X. Berapakah turunannya? X di sini berarti dia punya berapa pangkatnya? 1. Nah, berarti Y aksennya adalah 10 dikali X pangkat 1 dikurang 1. Y aksen sama dengan, ini belum mesti tuliskan kali satunya ya, 10 dikali 1 dikali X pangkat. Nah, contoh yang kedua, apa yang terjadi jika yang kamu miliki adalah Y sama dengan 10X? Berapakah jawabannya? Nah, dari mana? Karena si X ini pangkat 1, ya kan? Maka Y aksennya adalah 10 dikali 1 dikali X pangkat 1 dikurangi 1. Maka Y aksennya adalah 10 X pangkat 0. Ingat, X pangkat 0 itu sama dengan 1. Semua angka yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jadi Y aksennya adalah 10 dikali 1 atau sama dengan 10. Ini jawabannya untuk yang nomor 2. Ya. Jadi kalau kamu punya soal di mana dia pangkatnya 1, maka jawabannya adalah angka itu sendiri. Oke. Sekali lagi deh. Cepet ya jawabnya ya. 105X berapa turunannya? Iya, 105, betul. Gampang ya. Sudah mulai ingat kembali. Lanjut ke yang nomor 3. Y sama dengan fx
ditambah ataupun dikurangi GX. Jadi ini merupakan penjumlahan dan pengurangan, fungsi penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana cara menurunkannya? Gampang saja. Maka Y aksen itu sama dengan F aksen X. Jadi kamu turunkan ini sendiri, kamu tambahkan atau kurangkan tergantung dari soalnya dengan G aksen X. Oke, contohnya kita punya Y sama dengan 3X kuadrat ditambah 10X gitu ya. Maka berapakah Y aksennya? Kita tinggal turunkan yang ini. 3 dikali 2 X pangkat 2 dikurang 1 ditambah 10X turunannya 10. Maka hasilnya adalah 6X ditambah 10. Oke. Ini jawabannya. Lanjut, sekarang kita akan bertemu dengan fungsi perkalian. Nah, fungsi perkalian ini agak spesial ya. Apa turunannya? Y aksen sama dengan U aksen V ditambah V aksen U. Ini rumusnya. Kamu harus ingat, oke? Kita masuk ke contoh. Misalkan kita punya Y sama dengan 2X minus 5 dikali 4X ditambah 1. Nah, ini adalah U-nya, ini adalah V-nya. Oke, kita akan cari U aksennya terlebih dahulu. U-nya adalah 2X minus 5, maka U aksennya adalah 2X kita turunkan 2, negatif 5 kita turunkan 0. Berarti U aksennya hanya 2 ya. Kemudian V-nya adalah 4X ditambah 1. Maka V aksennya adalah 4X kita turunkan hasilnya 4, 1 kita turunkan hasilnya 0. Berarti V aksennya adalah 4. Oke. Sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya. Y aksen sama dengan U aksen. U aksennya adalah 2 dikali V 4X ditambah 1. Kemudian ditambah V aksennya adalah 4 dikali U, yaitu 2X dikurang 5. Kita kemudian expand seperti biasa. Ini menjadi 8X ditambah 2 ditambah 8X dikurangi 20. Hasilnya adalah 8X tambah 8X, 16X, 2 dikurangi 20, negatif 18. Oke, begitu. Sudah ingat ya untuk yang perkalian? Kita lanjut ke fungsi pembagian. Y sama dengan U dibagi V, di mana U dan V ini adalah sebuah fungsi. Y aksen sama dengan U aksen V dikurangi V aksen U dibagi V kuadrat. Nah, ini lebih istimewa lagi. Kalian juga harus hafal ya. Oke, kita masuk ke contoh. Misalkan kita punya Y sama dengan 5X ditambah 1 per 2X gitu ya. Maka ini adalah U-nya dan ini adalah V-nya. Kita cari tahu untuk U adalah 5X ditambah 1, maka U aksennya adalah 5. Ya kan? Kemudian V-nya adalah 2X, maka V aksennya adalah 2. Oke, berbekal ini kita akan mencari turunannya.
Y aksen sama dengan U aksen kita masukkan 5 dikali V berarti dikali 2X dikurangi V aksennya 2 dikali U adalah 5X tambah 1 per 2X dikuadratkan. Oke, maka Y aksen sama dengan 10X dikurangi 10X dikurangi 2 dibagi 4X kuadrat. Hasil akhirnya adalah minus 2 per 4X kuadrat, atau kita bisa sederhanakan menjadi negatif 1 per 2X kuadrat. Oke, ini adalah jawaban dari contoh soal kita yang kelima. Terakhir, kita punya Y sama dengan AX ditambah B dipangkatkan dengan N. Nah, ini kita bisa tulis ulang sebenarnya menjadi Y sama dengan U pangkat N. Nah, turunannya bagaimana? Y aksen sama dengan, ini sama ya, N-nya kita turunkan dikali U pangkat N minus 1 dikali U aksen, ya, karena U-nya di sini adalah sebuah fungsi gitu. Nah, langsung saja ke contohnya biar lebih terbayang ya. Contoh Y sama dengan 3X ditambah 1 pangkat 7. Nah, ini adalah U-nya. Berarti U aksennya adalah 3. Ya kan? Oke. Yuk kita kerjakan untuk Y aksen. Y aksen sama dengan pangkatnya kita turunkan, berarti 7 dikali U-nya, yaitu 3X ditambah 1 pangkat 7 kurangi 1 dikali U aksennya yaitu 3. Nah, ini kita bisa kalikan menjadi 21 dikali 3X tambah 1 pangkat 6. Oke, ini jawabannya dan cara menggunakan chain rule ya yang di sini, yang nomor 6. Kita sudah selesai mereview turunan aljabar yang sudah kalian pelajari di kelas 11. Sekarang kita akan mulai masuk ke turunan trigonometri. Oke, kita akan masuk ke turunan trigonometri. Nah, sebenarnya turunan trigonometri ini hanya 2 aja sih yang wajib banget kamu tuh harus tahu, yaitu kalau kamu punya fungsi Y sama dengan sin U, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan cos U dikali U aksen, gitu ya. Dan satu lagi, Y sama dengan cos U, maka Y aksennya adalah negatif sin U dikali U aksen, gitu. Karena nanti yang tan, sekan, kosekan itu tuh kamu bisa cari dengan menggunakan 2 turunan ini. Tapi tentu saja akan lebih baik kalau kamu bisa hafal semuanya. Gitu. Kita lihat contohnya ya. Y sama dengan sin 10X. Maka Y aksennya adalah cos 10X dikali U aksen. Berarti ini turunan dari si 10X, yaitu berapa? 10. Jadi kamu jangan lupakan ya yang turunan aljabar itu tadi yang barusan kita review bersama. Maka Y aksen sama dengan 10 cos
10x. Oke, ini jawabannya. Masuk ke contoh yang kedua, kita punya Y sama dengan cos U, gitu kan. Misalkan contohnya Y sama dengan cos 8x. Maka turunannya Y aksen sama dengan negatif sin 8x dikalikan dengan turunannya si 8x, yaitu 8, ya kan? Maka hasil akhirnya adalah negatif 8 sin 8x. Oke, itu adalah jawabannya. Sekarang masuk ke turunan yang ketiga. Y sama dengan tan U. Nah, tan U ini sebenarnya kamu bisa cari sendiri. Karena tan kan kita bisa ubah jadi sin per cos, gitu ya. Tapi di sini Miss langsung aja ngasih tahu turunan dari tan itu adalah sekan kuadrat U dikali U aksen. Contohnya kita misalkan punya tan 15x, maka turunannya adalah sekan kuadrat 15x dikalikan dengan ya 15. Berarti hasil akhirnya adalah 15 sekan kuadrat 15x. Oke, itu tan ya. Sekarang kita masuk ke turunan fungsi trigonometri yang keempat, yaitu Y sama dengan sekan U. Maka Y aksennya ini juga sama sih sebenarnya, kamu juga bisa cari. Tapi di sini sekali lagi langsung aja Miss kasih tahu ya. Y aksennya adalah sekan U dikali tan U dikali U aksen. Oke, contohnya Y sama dengan sekan 10x misal. Maka turunannya adalah sekan 10x dikali tan 10x dikali turunan dari 10x nya adalah 10. Maka hasil akhirnya adalah 10 sekan 10x dikali tan 10x. Masuk ke fungsi yang terakhir, kita punya Y sama dengan kosekan U. Maka Y aksennya adalah negatif kosekan U dikali kotangen U dikali U aksen. Contoh, Y sama dengan kosekan 5x kuadrat. Oke, maka Y aksennya adalah negatif kosekan 5x kuadrat dikali kotangen 5x kuadrat dikali turunan dari 5x kuadrat adalah ya 10x. Oke, berarti Y aksennya adalah negatif 10x kosekan 5x kuadrat dikali kotangen 5x kuadrat. Gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan kita cuma punya X gitu misal contohnya, ini contoh lainnya. Kita punya Y sama dengan sin X. Maka apakah turunannya?
Ada yang tahu? Turunan dari sin tadi apa? Cos. Berarti kan jadi cos X ya. Terus turunan dari X ini 1. Betul. Berarti ya kalaupun dikali 1 hasilnya akan tetap cos X gitu. Oke. Oke, kita sudah tahu sekarang tentang turunan trigonometri. Kalian tadi juga sudah mereview tentang turunan aljabar. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang pertama. Kita diminta untuk mencari turunan dari fungsi trigonometri berikut ini. 4 sin X. Nah, berarti turunannya Y aksen sama dengan 4 sin X. Turunan dari sin X apa? Atau sin U? Ya, cos U. Berarti ini U-nya adalah X kan? Berarti cos X. U aksennya 1, jadi ya udah. Hasilnya adalah 4 cos X. Gitu ya. Lanjut. Soal yang kedua kita punya 2x kuadrat cos X. Oke, ini Y sama dengan Y sama dengan. Nah, karena ini merupakan dua fungsi, ya, ada 2x dan ada cos X, maka kita harus menggunakan rumus perkalian. Oke, ini adalah U, ini adalah V. Sekarang kalau U-nya adalah 2x kuadrat, U aksennya berapa? 4x, betul. Jika V-nya adalah cos X, maka V aksennya adalah negatif sin X. Gitu ya. Kita pakai ini, negatif sin X yang ini, dan juga menggunakan rumus ini. Perkalian. Kita sekarang masukkan ke rumus perkaliannya. Jadi Y aksen sama dengan U aksen V ditambah V aksen U. U aksennya adalah 4x dikali cos X ditambah V aksen karena dia minus, bisa langsung tulis di sini negatif ya. Dikurangi sin X dikali U 2x kuadrat, maka hasilnya adalah 4x cos X dikurangi 2x kuadrat sin X. Oke, ini adalah jawaban yang B. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Kita memiliki fungsi Y sama dengan tan X per 2x tambah 3. Oke, sekali lagi karena di sini kita memiliki dua fungsi, ya kan? Maka kita akan menggunakan rumus pembagian yang ini. Oke, yuk kita kerjakan. Ini adalah U, ini adalah V. U sama dengan tan X, maka U aksennya adalah secant kuadrat X. Oke, V adalah 2x ditambah 3, maka V aksennya adalah 2. Oke, kita masukkan ke rumusnya. U aksen V dikurangi V aksen U per V kuadrat. Oke. U aksennya adalah secant kuadrat X dikali 2x tambah 3 dikurangi 2 tan U-nya adalah tan X per V-nya adalah 2x ditambah X kuadrat. Oke, ini adalah hasil dari turunan tan X per 2x tambah 3. Kita
Terakhir, kita memiliki Y sama dengan 3X ditambah 2 sin X dipangkatkan 4. Ini kita bisa tulis ulang menjadi Y sama dengan U pangkat 4. Turunannya adalah 4 dikali U pangkat 4 kurang 1 dikali U aksen. Maka U-nya di sini adalah 3X ditambah 2 sin X ya. Kita tentukan dulu U aksennya. 3X kita turunkan jadi 3 sin X. Kita turunkan jadi apa? Cos. Betul. Ditambah 2 cos X. Oke, kita tinggal masukkan ke sini. Y aksen sama dengan 4 dikali 3X ditambah 2 sin X pangkat 4 kurang 1 berarti 3 dikali U aksennya adalah 3 ditambah 2 cos X. Oke, kamu biarin gini aja oke, atau kamu kalikan dengan depannya ini dan ini, jadi 12 ditambah 8 cos X dikali 3X ditambah 2 sin X pangkat 3. Jangan lupa diberikan kurungnya ini ya. Oke, itu jawabannya. Nah, setelah tadi kita membahas tentang turunan trigonometri, oke, yuk kita bahas pembahasan latihan soal 1. Kita mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1A, kita punya Y sama dengan 3 tan X dikurangi 2 sin X. Maka Y aksen sama dengan 3, turunan dari tan adalah secant kuadrat X dikurangi 2, turunan dari sin adalah cos X. Oke, ini adalah jawaban untuk nomor 1A. Lanjut, kita ke 1B. Y sama dengan 3X pangkat 5 dikali sin X. Oke, karena kita punya dua fungsi di sini, berarti ini adalah U, ini adalah V ya. U-nya adalah 3X pangkat 5, maka U aksen sama dengan 15X pangkat 4. Sementara V-nya adalah sin X, V aksennya adalah cos X. Oke, kita akan masukkan ya ke Y aksen sama dengan, karena ini perkalian, U aksen V ditambah V aksen U. U aksen 15X pangkat 4, V-nya sin X ditambah V aksennya adalah cos X dikali 3X pangkat 5. Oke, atau kita bisa tulis menjadi 15X pangkat 4 sin X ditambah 3X pangkat 5 cos X. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Si 15X pangkat 4 dan 3X pangkat 5 menjadi 3X pangkat 4 dikali 5X. Itu udah 15X pangkat 4 ya. Menjadi 3X pangkat 4 dikali 5 sin X ditambah X cos X. Oke, ini jawaban yang 1B. Lanjut, kita ke 1C. Kita punya Y sama dengan 2 cos X per 5X tambah 1. Berarti
U-nya adalah 2 cos X, V-nya adalah 5X ditambah 1 ya. Kita turunkan, U aksen menjadi negatif 2 sin X, sementara V aksennya adalah 5. Kita masukkan ke rumus, Y aksen sama dengan U aksen V dikurangi V aksen U per V kuadrat. U aksennya adalah negatif 2 sin X dikali V 5X tambah 1 dikurangi V aksennya 5 dikali U 2 cos X per V aksennya adalah 5X tambah 1 kuadrat. Oke. Jadi hasil akhirnya adalah negatif 2 sin X 5X tambah 1 dikurangi 10 cos X per 5X ditambah 1 kuadrat. Oke, ini hasil akhirnya untuk nomor 1C. Kita masuk ke soal 1D. Kita punya Y sama dengan 3X ditambah 5 cos X pangkat berapa ini? 6. Oke, kita turunkan ya. Ini kan berarti Y sama dengan U pangkat 6, Y aksen sama dengan 6, U pangkat 6 kurangi 1 dikali U aksen. Nah, U-nya adalah 3X ditambah 5 cos X, maka U aksennya adalah 3X kita turunkan jadi 3. Nah, karena ini cos, berarti turunnya kan negatif ya. Positif ketemu negatif jadi negatif 5 sin X. Oke, kita masukkan Y aksen sama dengan 6 3X ditambah 5 cos X pangkat 5 dikali 3 dikurangi 5 sin X. Oke, ini jawaban untuk nomor 1D. Lanjut ke nomor 2. Kita ketahui bahwa Fx sama dengan X tan X, X per tan X. Kita diminta untuk menunjukkan bahwa turunan dari ini dapat ditulis menjadi ini, dimana kita juga harus mencari A dan nilai A dan B dari ini ya. Oke, mari kita kerjakan. Kita punya Fx sama dengan X per tan X, berarti U-nya adalah X, U aksennya adalah 1, V-nya adalah tan X, berarti V aksennya adalah secant kuadrat X gitu ya. Kita masukkan ke rumus Y aksen sama dengan U aksen V dikurangi V aksen U per V kuadrat. U-nya 1, V-nya adalah tan X dikurangi secant kuadrat X dikali U, X-nya U-nya adalah X, ini saya taruh sini ya X-nya, per V kuadrat berarti jadi tan kuadrat X. Oke, sampai sini kita pisahkan ya, jadi tan X per tan kuadrat X dikurangi X secant kuadrat X per tan kuadrat.
tan X per tan kuadrat X. Berarti kan tersisa 1 per tan X gitu ya. Dikurangi X dikali secant kuadrat X itu adalah cos, ya kan? Berarti 1 per cos kuadrat X per tan kuadrat X itu apa? Sin kuadrat X per cos kuadrat X gitu ya. Ini berarti sama dengan 1 per tan X itu adalah kotangan X dikurangi, ini kan berarti kita bisa coret ya si cos kuadrat X dan cos kuadrat X, jadi tersisalah X per sin kuadrat X, ya kan? Nah, si X per sin kuadrat X ini itu adalah X dikali 1 per sin kuadrat X. Nah, 1 per sin itu adalah kosekan, jadi dia kosekan kuadrat X. Maka hasilnya adalah kotangan X dikurangi X kosekan kuadrat X. Nah, dari sini kita bisa simpulkan ya, tadi kita diminta untuk mencari nilai A dan B-nya. Benar ya ini? A kotangan X, berarti A-nya adalah 1, kemudian BX kosekan kuadrat X, BX kosekan kuadrat X. B-nya adalah minus 1. Oke. Ini jawaban untuk nomor 2. Kita masuk ke contoh soal yang kedua ya. Kita diminta untuk mencari turunan dari fungsi trigonometri 2 sin 3x tambah pi per 2. Berarti di sini kan ini bentuknya y sama dengan 2 sin u gitu ya. Berarti y aksennya adalah 2 cos u dikali u aksen. Oke. Lanjut ke pembahasan soal yang kedua. Sama dengan 2 Nah, di sini kita memiliki cos 4x U-nya dikali tan gitu ya. ditambah Berarti kita pi per punya 2 U dikalikan dengan dan V. ini turunan dalamnya atau Oke, kita akan cari tahu U terlebih aksennya. dahulu U aksen V Turunannya aksennya. 3x, U turunannya adalah 3. 4x. Pi per U 2 itu aksen merupakan konstan, adalah jadi turunannya 4. 0. Maka turunan V-nya dari ini adalah tan hanyalah 3. Sehingga 3x dikurangi jawaban pi per akhirnya 3, adalah 6 maka V aksennya cos adalah turunan dari tan 3x ditambah sekan pi kuadrat per 2. 3x Itu. dikurangi pi per Ini 3 jawaban akhirnya. dikali turunan dalamnya si U aksennya dia berapa? 3. Kita lanjutkan ke soal Maka nomor V 3. aksen bisa kita tulis Ini ulang berarti Y menjadi aksen sama 3 sekan 5 kuadrat cos X 3x ditambah minus pi per 3 sekan 3. kuadrat X ya. Oke, sekarang kita masukkan ya ke dalam rumus perkalian, yaitu U aksen V B-nya Y aksen ditambah sama V dengan aksen U. 6 U X aksennya adalah 4, V-nya ditambah adalah 4 tan sekan kuadrat 3x dikurangi pi Oke, per 3 selesai. ditambah Semoga jawaban V kalian benar semua ya. aksennya 3 sekan kuadrat Soal yang kedua. 3x dikurangi Video ini dan pi coba per kerjakan 3 terlebih dahulu. Boleh dikali berdiskusi U-nya dengan teman-teman. adalah Jika sudah selesai, silahkan 4x. lanjutkan Nah, kembali 3 video dan ini. 4x nya ini kita bisa Pembahasan latihan soal 2 kalikan
Sehingga hasil akhirnya adalah 12x secant kuadrat 3x minus pi per 3. Ini adalah hasil akhir dari soal yang kedua. Lanjut ke pembahasan soal yang ketiga. Ini kita memiliki U dan V juga. Maka U adalah 2 sin 5x. Maka U aksen adalah 2 cos 5x dikali turunannya ini 5. Maka hasil akhirnya adalah 10 cos 5x. Oke. Kemudian untuk V-nya kita memiliki cos pi per 2 dikurangi 4x. Maka V aksennya adalah negatif sin pi per 2 dikurangi 4x dikali turunan dalamnya. Berapa? Minus 4. Oke. Atau kita bisa tuliskan menjadi 4 sin, karena negatif dikali negatif ya, pi per 2 dikurangi 4x. Oke, kita sudah memiliki U dan V aksennya. Kita masukkan ke dalam rumus pembagian. U aksen V dikurangi V aksen U per V kuadrat ya. Maka U aksennya adalah 10 cos 5x dikali V cos pi per 2 dikurangi 4x dikurangi V aksennya adalah 4 sin pi per 2 dikurangi 4x dikali U-nya adalah 2 sin 5x per V kuadrat. V kuadrat berarti cos kuadrat pi per 2 dikurangi 4x. Nah, ini kita sederhanakan saja. Adakah yang bisa dikalikan? Ini tetap 10 cos 5x dikali cos pi per 2 dikurangi 4x dikurangi 4 dan 2 nya ini kita bisa kalikan menjadi 8 sin pi per 2 dikurangi 4x dikali sin 5x per cos kuadrat pi per 2 dikurangi 4x. Oke, ini adalah jawaban akhir untuk soal yang ketiga. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat. Oke, ini kita turunkan masing-masing ya. Berarti ini Y aksen sama dengan 4. Turunan dari sin adalah cos 7x dikali turunan dalamnya adalah 7 dikurangi turunan dari x adalah 1. Maka Y aksen sama dengan 28 cos 7x dikurangi 1. Ini adalah hasil akhirnya. Lanjut ke pembahasan soal yang terakhir. Maka ini Y aksen sama dengan 8 dikali turunan tan adalah secant kuadrat 3x dikurangi pi per 6 dikali turunan dalam dari ini. Turunan 3x adalah 3. Turunan negatif pi per 6 karena dia konstan adalah 0 ya kan. Berarti hasil akhirnya Y aksen sama dengan 24 secant kuadrat 3x dikurangi pi per 6.
Oke, selesai. Semoga jawaban kalian sudah benar semua dan kalian sudah memahami tentang turunan trigonometri. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.